Tapi kaulah di sini dan lagu qasidah di amanah tema subuh kesiangan maklum cenah peuting nak geus ngaronda cek bayar dia mah PRW maklum peuting geus bergadang nonton bola tosok main ya. Ayo sok main gaple aya Pak main gaple sok main gaple di dunia oke di akhirat bakal dipisahkeun Pak leungeunna bakal panjang sabulan main gaple sebab gedeng-gedeng ya kayak jeung deui sok main gaple mah tereh modal sebab gedeng-gedeng gedeng-gedeng kita doakan yang suka main gaple mudah-mudahan cepat mohon ampunan kejam doa mohon ampunan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh kesiangan sebab malamnya bergadang zuhur di pekerjaan maklum jelas di kantor masih banyak urusan pemuting karyawan masih banyak naon ngaranna gawean lah pokoknya mah tutung nama ke kasorang subuh ke sholat zuhur oke ke sholat asal di perjalanan nanti aja kok harus macet ya kan lamaran harus macet nepi ka imah maghrib kacapean aduh iya udah heula karena pengenalan ini tolong cenah akhirnya isa kasare kaburu molor manten tunggu 5 waktu ke kasaran-saran agar na'udzubillahi min jangan sampai kita berani-berani meninggalkan sholat dengan secara sengaja na'udzubillahi min sok di masjid kita makmurkan dengan cara salah satunya adalah berjamaah sholat yang 5 waktu insya. Kalau kita meninggalkan sholat secara sengaja Pak, ada ceritanya. Ada 3 binatang ngobrol Pak. 3 binatang ini ngobrol. Yang satu namanya kucing, yang kedua namanya apa dog itu apa Pak? Dog bahasa Indonesia anjing. Dan kasar atau tidak kasar ini kucing, anjing, sama yang ketiga namanya babi. 3 hewan ini ngobrol Pak. Kucing bilang begini, babi, ayo kita kumpul. Kucing, babi, anjing, kita ini diciptakan oleh Allah sebagai hewan, sebagai binatang. Kemudian yang namanya kita sebagai hewan, tapi yang namanya kemuliaan di antara kita pasti berbeda-beda. Kemudian kata anjing, yang benar kucing, lah iya, anjing, kalau dibanding-banding saya dengan kamu, kemuliaannya pasti lebih mulia saya. Kata siapa Pak? Ustaz lagi nyeritain kucing ngobrol sama anjing. Ini mau Ustaz nyebut kucing, kata kucing. Yang namanya kemuliaan pasti lebih mulia saya dibandingkan dengan kamu. Kok bisa? Gak bisa. Yang namanya kucing, saya ini bisa masuk ke rumah manusia, kemudian saya bisa tiduran di ranjang manusia, dan saya bisa tiduran sengeran di punggungnya manusia. Betul nggak Pak? Tapi yang namanya kamu anjing, kamu jangankan masuk ke dalam kamar manusia, kamu baru aja ngelo karena pantok langsung dibalik. Betul nggak Pak? Begitu pun anjing luasin. Oke, kita kucing, kemudian si anjing langsung ngarek ke babi. Nah, babi, boleh kucing dibandingkan dengan saya lebih mulia kucing. Tapi kalau saya dibandingkan dengan kamu babi, pasti yang lebih mulia itu saya. Kata siapa? Ustaz. Pasti lebih mulia saya. Walaupun saya nggak bisa masuk ke dalam rumah manusia, walaupun saya ketika
menghakimi manusia langsung dipukul. Tapi ketika manusia keluar sifat tenggang rasanya, ketika manusia makan dengan daging, pasti yang namanya tulang kaleng masuk dibikin kasaha kaannya, betul. Tapi maneh babi, maneh mah jangankan kamu masuk ke rumah manusia, kamu baru lewat ke satu kampung saja langsung diapain Pak? Langsung wah diusir pokoknya. Babi dibilang seperti itu Pak, langsung curiga, langsung naon ngarana ngalamun, manehanana ngahuleng miraga membuyut kayak kapas kaibunan, manehanana orang pangarep sidak sudut tunggal muda milik kasang yang widi muja perangkat kasang yang kawasak duh gusti kuring bingung teman ditungtung duh gusti abdi kekuat ngalahun munding siapa munding dilahun juga anjing kucing. Walaupun kamu lebih mulia dibanding dengan saya, akan tetapi saya ini masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui satu kalimat alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran. Segala puji milik Allah yang telah menciptakanku sebagai seekor babi. Walam yaj'alani insanan tariku shalah, dan Allah tidak menjadikanku, tidak menciptakanku sebagai manusia yang suka meninggalkan sholat. Na'udzubillahimin. Babi masih bersyukur diciptakan sebagai babi, tidak diciptakan sebagai manusia yang suka meninggalkan sholat. Berarti kalau ada manusia yang suka meninggalkan sholat secara sengaja, maka derajatnya lebih rendah dibanding hewan. Babi dibanding hewan. Na'udzubillahimin. Kenapa babi kok kamu bisa bersyukur? Ya kucing, ya anjing, kita ini diciptakan oleh Allah sebagai binatang. Kita punya tugas hanya jalan ke kidul, ke kaler, kawetan, ke kulon. Urang mah dengan nyaring, neangan dahar, neangan minum, lamun aya panas, urang neangan tempat niuhan. Kemudian urang mah dibere awak oke henteu sampurna, dibere akal ku Allah oke henteu sampurna. Kita yang namanya hewan ketika mati meninggal modal, yang namanya hewan hanya menjadi semujur bangkai. Tapi manusia ketika mereka meninggal tidak sampai ke situ urusannya. Manusia meninggal akan ada proses dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, siap sholat berjamaah di Masjid Nurul Iman? Siap memakmurkan Nurul Iman? Siap memajukan Nurul Iman? Majukan ke mana Pak? Jauh dipaju-paju tuh. Itu arrizqu minal halal. Keuntungan yang pertama akan diberikan rezeki yang halal. Keuntungan yang kedua, wayanju min adabil qabri. Orang tersebut yang suka sholat berjamaah, suka nongkrong di pengajian, suka baca Quran, mengamalkan isi Al-Quran, keuntungan yang Allah berikan kepada orang tersebut yang kedua adalah wayanju min adabil qabri. Orang tersebut akan diselamatkan oleh Allah daripada siksanya alam kubur. Pak, yang namanya alam kubur itu ramai Pak. Alam kubur itu ramai. Lu maksud datang kata si bapak maut, misalkan bapak maut nyeleneh datang malaikat, maksudnya malaikat melihat kaki si bapak, yang maksud malaikat akan menyiksa kakinya si bapak, kaki si mayit ini. Bapak-bapak, maksudnya datang malaikat rek nyiksa lewat sukuna. Ketika itu yang namanya kaki akan disiksa, eta kaki ngagorowok Pak. Itu kaki berkata, sebab ketika di alam kubur mulut kita ditutup rapat-rapat, kita nggak bisa bicara, kita nggak bisa berargumentasi, kita nggak bisa berdebat, kita nggak bisa berbohong, tapi semua yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Ketika akan disiksa itu kaki ngagorowok,
Cek malaikat kunaon sia hahaikan. Wah, malaikat pokoknya haid lah. Malaikat, jangan kau siksa ini kedua kaki. Kenapa? Sebab ini kedua kaki ketika hidup di alam dunia suka dipakai melangkahkan ke Masjid Nurul. Hikmah Bapak melangkahkan kaki dari rumah masing-masing ke Nurul Iman, hikmahnya kelak di alam kubur akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian malaikat uang nggak jadi, artinya malaikat nggak jadi nyiksa itu kaki si mayit, lihat kepalanya akan disiksa itu kepala, sama itu kepala ketika mau disiksa teriak itu kepala, hai, hai. Jadi malaikat kenapa kau hahaikan? Pokoknya mah haid lah. Malaikat jangan kau siksa ini kepala. Kenapa? Sebab ini kepala ketika hidup di alam dunia suka dipakai sujud kepada Allah Subhanahu. Hikmah kita sujud sholat, hikmahnya kelak di alam kubur akan menyelamatkan kita daripada siksa alam. Kemudian lihat malaikat ke tangan, maksudnya malaikat akan menyiksa lewat tangan si mayit. Sama ketika mau disiksa itu tangan, nama tangan itu langsung teriak. Bagaimana kenapa teriaknya? Pokoknya membalik ke imam, Pak tadi muludan, iya muludan, dapat apa muludan pengajiannya? Haid, pokoknya malah. Malaikat, jangan kau siksa ini tangan. Kenapa? Sebab ini tangan ketika hidup di alam dunia suka dipakai menolong orang, suka dipakai sodako. Sudah sih salah kamu. Si sholat, berapa dengan sholat? Dipakai sodako. Bapak suka sodako? Kira-kira Bapak di kantong sebelah kanan ada uang 5.000, yang di sini 1 juta. Kira-kira ketika ada kotak masih diberikan kemana? 5.000. Berarti harus nganggap bambu bulat berarti nggak masih dari itu. Rajin sodako. Nanti rame Pak di alam kubur tuh rame. Ketika Bapak meninggal, wafat, meninggal, modal itu maksudnya. Meninggal, Bapak tidak meninggal, datang makhluk yang paling indah, datang makhluk yang bersinar. Bapak berkata, kamu siapa? Kok kamu ganteng amat? Tahu gak kamu coy, saya ini adalah sodakoh bangunanmu untuk waktu mendirikan masjid. Kamu siapa? Kok kamu terang-benderang begini? Oh Pak, kamu tahu nggak, waktu Masjid Nurul Iman dibangun, kemudian nggak ada lampunya. Kemudian kamu berinisiatif memasang KWH, masang lampu. Nih pahala lampu kamu ini yang dapat menerangi kamu di alam kubur. Kamu siapa? Kemudian ganteng, kemudian agak manis. Nih tahu nggak, ini granit yang Bapak sumbangkan ke masjid. Kamu siapa? Ganteng mah ganteng, tapi kok agak kasar. Saya kan semen Pak. Bapak kan Bapak nggak nyumbang semen kan? Sama Pak. Itu semua sekarang Pak. Bapak kan sekarang tidur aja yang nyenyak, istirahat yang nyenyak. Nanti datang malaikat datang ke sini, biar kami semua yang akan menjawab pertanyaan malaikat insya. Tapi kalau sebaliknya, ya Allah, kalau kita banyak bermaksiat, ya yang akan menemani kita adalah makhluk-makhluk yang memburukan, makhluk-makhluk yang menyeramkan. Na'udzubillahi min. Makanya kita sebelum meninggal harus banyak amal masing-masing, bukan amal soleh, amal masing. Kalau amal soleh, si soleh protes. Kalau saya bawa amal siapa? Amal saya dibawa semua orang-orang. Si soleh, amal masing-masing. Insya Allah Pak. Kita pada malam hari ini merayakan apa? Merayakan Maulid itu apa? Kelahirannya siapa? Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk yang paling pertama diciptakan siapa? Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam Pak, ada cahaya Rasul. Di dalam tubuhnya Nabi Adam ada cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika
Allah memuliakan Nabi Adam, Allah menciptakan perempuan yang namanya Siti. Biasa ketika Adam bangun melihat perempuan di sampingnya, langsung eta Nabi Adam hayang nekal wae Pak, pengen nyentuh yang namanya Siti Hawa, awalnya pengen belak laki biasa dan dicekal gitu Siti Hawa, tidak ya kalau cekal cansah pokoknya Pak. Lamun maneh hayang bisa nyekel Nabi Adam, maneh harus ngawin heula, kamu harus menikahi yang namanya Siti Hawa. Ketika kamu akan menikahi Siti Hawa, harus membayar mahar. Apa maharnya? Maharnya antusollia ala nabiyil muhtar, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nabi Adam kawin, maharnya baca sholawat 1000 kali untuk nafas. 1000 kali jangan nafas. Nabi Adam gak kuat Pak, kuatnya 500, sisanya dianjuk, dihutang. Makanya dari peristiwa tersebut kawin, mas kawin dengan berarti nonton Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam, Siti Hawa menikah, punya anak 20 Pak. Brojol lelaki awe sajodo, brojol lelaki awe. Ketika terakhir melahirkan, itu namanya Siti Hawa, lahir cuma satu laki-laki. Siapa namanya? Nabi Sis alaihissalam. Kemudian Nabi Adam memberikan amanah, wahai Nabi Allah Sis, saya titipkan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sis turun kepada Nabi Nuh alaihissalam, sehingga dengan cahaya Nabi Muhammad yang berada dalam tubuhnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah daripada berbagai macam bahaya. Nah, peristiwa nanti banjir selamat. Gara-gara apa selamatnya? Gara-gara ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dari Nabi Nuh turun lagi, pindah lagi kepada siapa? Kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dulu hidup waktu zaman siapa? Waktu zaman raja diktator yang sangat zalim adalah Raja Namrud, yang mana Nabi Ibrahim disiksa, disanksi oleh Raja Namrud di kumahakeun. Dibakar. Ketika mau dibakar, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, "Ya narkuni qalu bardan wa salama." Wahai api, kamu harus menjadi dingin. Lamun sia henteu tiis ku aing dipecat di anak seueur sia. Pecut seueur teh Gusti aing jadi naon aku dipecat dari seueur mah. Wah, pokona mah sia tiis. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, Masya Allah, zanaim wa timar, ternyata tidak merasakan panas, yang ada dingin Pak. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dingin ketiduran sare gitu, dibunuh sare tiis. Oh tiis bukan sare ya, ayah pengajian ini sare berarti mereka ya Nabi Ibrahim itu saya saking tiis Nabi, banyak buah-buahan. Kenapa Nabi Ibrahim bisa selamat? Wa tahawwalatin nar, kemudian berubah itu api menjadi dingin. Kenapa? Sebab di dalam ruhnya, di dalam tubuhnya Nabi Ibrahim ada cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Turun lagi kepada Nabi Allah Israel, turun lagi sampai kepada ayahanda Nabi Muhammad, yaitu Sayyid Abdullah, dan punya istri Sayyid Abdullah, yaitu adalah ibunda Siti Aminah. Pak Abdullah sama Sayyidi Aminah menikah, kemudian gak lama melahirkan, tapi ketika dalam kandungan Sayyid Abdullah meninggal. Nabi Muhammad yatim ketika masih berada di dalam kandungan. Ketika Siti Aminah melahirkan Pak, ini kelahiran, makanya kita sekarang merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Jangan sampai ada orang, teman-teman kita yang mengatakan ini adalah acara yang bid'ah, tidak Pak. Tidak ada pada zaman Nabi-nya. Neraka
biasa aliran kata aliran kan aliran lah gitu barulah ya ada negatif gitu haram bid'ah. Nabi dulu nggak maulidan, Nabi nggak rajaban, Nabi nggak muharaman, mereka mengenal RCTI apa menurut mereka lalu saya itu kan harusnya ada Pak. Coba kalau dipikir-pikir, ini katanya bid'ah. Kalau orang merayakan maulid, masuk neraka kenapa? Nanti deh. Coba lihat. Susunan acara dari pertama sampai akhir. Yang pertama tadi apa? Baca tawasul, baca surah-surah pendek, baca Al-Quran dilarang nggak Pak? Dilarang nggak? Setelah baca Al-Quran, baca sholawat dilarang nggak? Ketika pada sholawat selesai, kemudian ada sambutan, kemudian ada yang namanya ceramah agama dilarang nggak Pak? Nasihat dilarang nggak? Setelah itu ada doa, ditutup dengan doa dilarang nggak? Setelah tutup doa, biasa sok ayam makan dilarang nggak Pak? Kemudian mereka kok berani-beraninya mengatakan maulid Nabi adalah bid'ah, berarti melihat kenyaho na'udzubillahi min maka singkatnya ulah kawasan kabaka. Tapi ada lagi aliran yang sangat mematikan Pak, ini berbahaya. Bapak lamun nekal aliran eta langsung paeh aliran listrik langsung mentah. Mudah-mudahan ya kita wilayah kita, lingkungan kita terbersihkan dari aliran-aliran yang menyesatkan. Kita mengadakan maulid agar kita tahu bahwa Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman Pak. Nggak ada lagi kenabian setelah Nabi. Kalau Pak dicoba kayak jelema ngaku jadi Nabi, salah lah tukimin dari Nabi Pak, ngaku dari Nabi. Ayo namun palurah gitu sambutan kan dengan namun Nabi tukimin ngarana. Allah temani kita limpahkan sholawat dan salam kepada Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana tuqimin. Dengarkan Pak, dengarkan. Nauzubillah min. Ayo di Bogor bahwa anak Ahmad Musa teh masuk ke Jawa, kemudian ayah bisikan-bisikan setan, akhirnya mereka laku jadi nabi bilaku nabi mainan minum ngarana vokalis wet. Jadi bilaku nabi kekurangan ion tubuh gitu. Ayah dia tuh ngaku-ngaku jadi malaikat. Iya ya, sarannya Lia Eden. Itu disebabkan mereka tidak merayakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita merayakan maulid Nabi, semakin banyak orang yang ingin mencintai Nabi, semakin banyak orang yang mengenal Nabi, semakin banyak orang yang merindukan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kita sebagai umatnya yaitu merayakan acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa tujuan maulid? Yang pertama, tujuan maulid adalah syukran Allah liijadihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengadakan maulid tujuannya bersyukur kepada Allah, sebab Allah telah menjadikan Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Pak, orang teh kudu bersyukur, terutama bersyukur kepada sesama manusia. Umat harus bersyukur kepada nabinya, sebab kalau umat tidak bisa kalau manusia tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, maka orang tersebut tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Umat harus bersyukur kepada nabinya. Rakyat harus bersyukur kepada pejabat pun harus bersyukur kepada rakyat. Jadi pejabat, jadi lurah, jadi bupati disebut apa? Sahabat dipilih rakyat, maka pejabat harus bersyukur kepada warga. Begitu pun sebaliknya, masyarakat, warga harus bersyukur kepada
pemerintah, kepada para pejabat, warga pun harus bersyukur kepada Pak Lurah, warga bersyukur kepada Pak RW, Pak Kadus, Pak RT. Kenapa? Sebab beliau-beliau yang menguruskan berbagai macam dokumentasi perizinan, saling mensyukuri Indonesia. Yang kaya pun sama harus bersyukur kepada si miskin. Apa daya rumahnya besar, mobilnya 100 mobil, imah gede, ngepel sahabat, orang miskin enggak? Yang sabu-sabu sahabat yang nyabu. Orang miskin yang nyuci mobil sahabat. Orang miskin mau iba, orang kaya punya mobil 100 kusolangan di rumah, kemudian dihidupan orang. Begitupun orang miskin harus bersyukur kepada orang kaya. Kenapa? Disebabkan dia bisa bekerja di rumah orang kaya, dia digaji, dihonor, sehingga dia bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Betul apa betul? Betul. Itu semuanya yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib bersyukur atas pemberian yang besar dari Allah, yaitu adanya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab ketika walamma khalaqallahu al-arsya ada, ketika Allah akan menciptakan arasy, irta'adda, itu yang namanya aras goncang Pak. Irta'adda wa taharrak, bergerak, goncang kasafinatil bahri tahussuha, itu aras ketika diciptakan oleh Allah berguncang seperti perahu yang sedang diombang-ambing oleh gelombang ombak. Fakataballahu ala arjani, kemudian Allah menulis di tihan-tihan aras. Apa yang Allah tulis di tihan aras? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wasakana watma'anna. Kemudian itu aras ketika ditulis di tihannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu aras yang tadinya goncang langsung diam, rileks, tumanina, disebabkan ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Walamma khalaqallahu al-lawha wal qalama, dan ketika Allah menciptakan loh, papan, wal qalam, dan pena, kemudian itu qalam bilang sama Allah, ya Allah, apa yang harus aku tulis di papan tersebut? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis oleh kamu wahai qalam, wahai pena, tulis apa ya Allah? Tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian qalam bertanya, ya Allah, ada nama Muhammad, siapakah Muhammad? Sehingga namanya qalam bismika al-aliyyil kabir, namanya itu disandingkan dengan namamu yang agung, ya Allah, siapakah Muhammad? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada itu qalam, Muhammad huwa habibi, Muhammad adalah kekasihku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang paling pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad. Umat yang paling pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita mendapatkan perhatian yang khusus dari Muhammad SAW. Rasul melihat kita, Rasul memperhatikan kita, Rasul bahagia dengan kita, Rasul senyum kepada kita, Rasul ingin berjumpa dengan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Untuk menutupi acara ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Sopak man rafa'a sautahu sing jalma anu maca sholawat sorakna ditarikeun. Barang siapa yang baca sholawat dengan suara yang lantang, wajibat lahul jannah, maka wajib atas dirinya al jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholawatlah ulah kekerenyaman, siutarik supaya ulah tunduk. Ayat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
tuturkeun Pak, tuturkeun sing kompak. Alhamdulillah. Tuh, 2, 3. Alhamdulillah. Wa syukrun lillah. Wa syukrun lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillah. Syukur lillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعم الكافي والمزيدة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل اول مجلسنا هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا. اللهم اجعل اوله رحمه واوسطه نعمه واخره تكريمه ومغفره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اهدنا الى الحق والى طريق مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك. Sebelumnya saya mohon maaf apabila para jamaah gak banyak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.